Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati serta hadirin dan audiens yang berbahagia. Izinkan saya atas nomor peserta KTIK 006 akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah, yaitu yang kami angkat adalah usaha batik tenun sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi umat. Bahwa kita ketahui isu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat itu cukup menyita perhatian publik. Seiring dengan hal tersebut, dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah permasalahan kemiskinan. Bahwa kita tahu kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang tak kunjung reda di negara berkembang. Apalagi di pedesaan, di mana pedesaannya kurangnya teknologi dan informasi yang didapat oleh pedesaan, dan hal itu menyebabkan angka pengangguran di pedesaan semakin meningkat. Kemudian, bagaimana gambaran umum data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022? Yang pertama adalah bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia itu mencapai 26,16 juta orang atau sekitar 10,55% dari penduduk Indonesia. Dari data ini, maka sebenarnya harus ada upaya alternatif yang memang untuk memaslahatkan atau untuk memajukan ekonomi, salah satunya adalah di ekonomi pedesaan. Kemudian bagaimana kita lihat bahwa dengan adanya industri atau usaha batik tenun ini itu telah mencapai 642 triliun rupiah atau mencapai 7,5% dari total produk domestik bruto Indonesia. Data ini adalah bagaimana masyarakat pedesaan untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif yang ada di pedesaan dan bagaimana memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian bagaimana pemberdayaan masyarakat dengan relevansinya dengan batik tenun. Pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dengan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa satrudduna ila 'alimal ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Ayat ini menegaskan bahwa untuk kita ini sebagai masyarakat atau manusia untuk bagaimana bekerja. Bagaimana bekerja maksudnya adalah untuk memilih pekerjaan yang bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian peran dari usaha batik tenun dalam memberdayakan ekonomi umat. Yang pertama adalah menurunkan jumlah angka pengangguran. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertambahan nilai terhadap kontribusi dalam produk domestik bruto. Kemudian yang ketiga, hasil usaha batik tenun ini akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudian ini adalah salah satu yang industri batik tenun di Desa Tolatak Kecamatan Bengkalis. Ini adalah salah satu hasil dari pengrajin batik tenun yang memang memperkerjakan masyarakat tersebut. Kemudian data yang kami dapat bahwa ada investor dari Singapura untuk meningkatkan batik Desa Tolatak. Dengan adanya investor ini akan menambah pendapatan yang ada di desa. Salah satunya adalah yang diorganisir oleh Badan Usaha Milik Desa sebagaimana lembaga yang strategis. 1 menit lagi. Kemudian bagaimana langkah-langkah strategis untuk memberdayakan ekonomi umat? Yang pertama adalah memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat desa terkait batik tenun. Yang kedua, meningkatkan promosi melalui media online. Yang ketiga adalah melakukan pemberdayaan atau pembinaan terhadap lembaga badan usaha milik desa. Dan yang
Yang keempat adalah memperluas jaringan kerjasama dalam membangun pendapatan yang layak. Dan yang terakhir, langkah strategisnya adalah melakukan bimbingan dan pendampingan keterampilan kepada pengrajin batik tenun. Terima kasih, Prof. Silakan Mas Imam, waktu untuk pertanyaan 2 menit. Ya, terima kasih. Ada berapa yang kamu ketahui tempat-tempat ini untuk batik tenun di Bengkalis? Terima kasih, Pak. Izin menjawab bahwa yang kami dapat dari data adalah bahwa di usaha dari batik tenun ini yang berada di Provinsi Riau adalah cuma Desa Teluk Atak. Maka pada saat batik tenun ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di pedesaan. Di Teluk Atak. Ya, di Desa Teluk Atak, Kecamatan Bengkalis. Produksinya gimana? Produksinya adalah para pengrajin. Produksinya di mana? Bukan oleh siapa? Produksinya dengan dibantu oleh lembaga badan usaha milik desa tersebut. Itu omsetnya anggaplah 1 bulan atau gimana itu? Omsetnya gimana? Ceritakan. Kalau hasil dari batik tenun atau omsetnya itu bisa, kalau jumlahnya kami tidak kami dapatkan datanya, Pak. Tapi memang banyak di sana, memang salah satunya hasil dari batik tenun ini memang untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di pedesaan ini. Untungnya masuk Jadi mungkin itu saran juga ya. Nanti apa? Yang Qurannya harus Qurannya itu harus ditampilkan. Kemudian kalau menampilkan tafsir-tafsir, bagusnya itu tafsir dari lokal, dari Indonesia. Ada Misbah, ada Hamka, dan juga sekarang ini juga tafsir-tafsir berkaitan dengan ekonomi kelautan, berkaitan dengan masalah ekonomi. Itu sudah banyak di Indonesia. Saya kira itu. Silakan Bang, 2 menit. 2 menit aman dulu. Nanti 2 menit selesai. 8 menit. Coba langsung ngomong aja Bang. Waktunya terima kasih Prof. Ini baru peserta terakhir 06 ya. Teluk Atak itu di mana? Desa Teluk Atak berada di Kecamatan Bengkalis, Pak. Provinsi apa? Provinsi Riau. Kenapa harus batik tenun yang mengangkat? Karena memang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat itu dimulai dari hal kecil, yaitu adalah di pedesaan. Di mana pedesaan ini memang banyak sekali angka pengangguran meningkat, kemudian kemiskinan itu memang sangat rata di pedesaan. Maka dengan usaha batik tenun ini, salah satunya yang diorganisir oleh badan usaha milik desa, bisa meningkatkan untuk menambah pendapatan dari desa tersebut. Ada Pak prediksi berapa kebutuhan pemasaran itu untuk, maksudnya untuk Kabupaten Bengkalis? Bagaimana? Ada prediksinya berapa kebutuhan yang harus disediakan untuk Kabupaten Bengkalis? Kalau untuk kebutuhan yang ada di Kabupaten Bengkalis, sebenarnya pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah menggunakan batik tenun ini sebagai untuk misalnya hari-hari kerja sudah menggunakan batik yang dilakukan oleh masyarakat desa Teluk Atak tersebut, Pak. Tapi kalau saing ya dengan batik yang dari Jawa sana? Karena mulai dari hal yang baru, maka kalau untuk lokal nasional itu belum diproduksi. Sampai 2 menit tuh. belum, satu lagi. Nah, jadi upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk membina usaha batik tenun ini? Sebenarnya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, yang pertama adalah dengan menambah pendapatan atau menambah anggaran kepada desa tersebut. Kemudian menggunakan dana anggaran dana desa dalam hal untuk mensejahterakan badan usaha milik desa dalam hal melakukan usaha batik tenun di desa tersebut, Pak. Oke, terima kasih. Silakan Bang. Batik tenun atau kain tenun? Batik tenun, Pak. Kenapa batik tenun? Karena batik tenun ini adalah batik, model batik tapi dengan ciri khas tenun.
tidak pakai itu, gitu tidak? Enggak. Tidak. Oh gitu. Jadi batik, jadi gambar batik itu diambil dari kain-kain tenun, tidak? Dalam prosesnya itu dengan benang-benangnya itu dengan tenun tersebut, Pak. Oh. Tetapi gambaran dari itu adalah batik. Coba anda buka lagi batik tenun tadi. Ini batik tenun atau iya. batik Pabrik. pabrik atau batik cap? Batik cap, Pak. Batik cap. Bukan batik tenun namanya, itu batik Nah, cap. Itu yang saya tanya. Bukan, ini bukan kain tenun. Nah, Kain cat. Ini kain yang biasa lalu kemudian dicap. Dia pakai tapa, pakai kayak stempel itu. iya. Tenun itu pakai tendang sana. Yang kamu pakai itu kain cap atau kain tenun? Tenun itu dia. Itu maksud Kalau saya makanya tadi. saya tadi bisik-bisik tadi ini bukan kain batik tenun. Tapi modifikasinya itu memang Tidak tenun tapi Tidak batik. kena. Kan Coba. jadi Tendang atau tenun? Tendang tidak. Atau istilah itu ada referensi. Ah, iya. Ada. Istilahnya apa? Referensinya mana? Kalau ada Memang istilah. pertahankan. Jangan diam. Apa? karena memang dari masyarakat Maksudnya- tersebut menggunakan karena modifikasinya itu yang Tengok gambar usaha tadi. Ada itu apa tuh? Usaha apa tuh? Mana dia pas menenunnya mana? Pas menenunnya mana? Betul, itu apa tuh? Desa Baca tuh, di spanduk. Batik. motif batik tenun Bumdesa Langgam Sako. Berarti ada referensi. Iya. Ya sebenarnya ada Pak kami Ada. bicara tersebut, tapi karena prosesnya itu memang modifikasi itu memang batik tenun gitu Pak. Tidak batik cap. Kalau batik cap itu adalah batik yang seperti kita gunakan sehari-hari, adalah batik biasa gitu Pak. Kalau ada Ya udahlah. referensinya, ada apa-apa. Mungkin istilah itu dipakai di desa itu. Tetapi itu kalau seandainya dalam kaidah yang disebut dengan tenun itu pakai tangan. Tenun itu kan ada tenun tangan, ada tenun mesin. Dan benangnya berbeda. Kalau seandainya ini batik ini bukan batik tenun, tapi batiknya batik cap gitu kan. Dicap kan pakai gitu kan, pakai stempel. Anda pergi ke situ nggak? Saya pergi untuk mewawancarainya Pak. Bukan nengok benda lah tuh. Kalau untuk proses itu kami tidak menengok, tapi memang Dibikinnya di sana atau dibikin di luar tapi kemudian di sana distribusi? di desanya itu Pak ada rumah Coba untuk ditulis hasil lah. dari Desa mana? Desa Teluk Lantak. Coba. Karena saya kemarin juga ikut di lokasi tenun itu kain putih biasa, Ya. kalau dicap dan Dicap pasti bukan tenun. model Namanya disebut itu. Nama. disebut tenun. Ya, Milik tenun itu. Terus Berarti batik untuk tulis kain tuh. tenun yang saudara gambarkan tadi ini, maka saya berpikir juga tadi ini tenunnya atau batiknya, karena ada juga tema variabel yang berbeda, ya. Kemudian kalau dari lapangan yang saya survei, saya langsung turun ke tempat membantu langsung satu kain putih atau kain dasar kemudian dicap, ada yang berbentuk cap dan batiknya ada berbentuk tulis. Cuma variasinya itu adalah menggunakan gambar alam layu, contoh ada pecuk rebung, gitu seperti itu. Oke. Ya. Oke, mantap. Nah, kemudian untuk omsetnya itu belum terlalu tinggi dan itu adalah ada kerjasama dengan BUMDes dan masyarakat tempatan yang dimanfaatkan untuk membantu dilatih untuk pelaksanaan membatik. Kemudian masukan saya buat adik, ya, Bengkalis, Riau, Kak saudara kalau dalam Riau tadi, ya, Riau itu juga punya batik banyak. Jangan bilang satu, hanya Teluk Lantak. Kalau di Kabupaten Bengkalis baru Teluk Lantak membuat produk dengan batik. Kalau di Riau itu banyak, termasuk itu yang sudah diekspos di media dan diakui secara nasional. Itu Pak Muhammad Amin yang dari Muntai itu membatik yang sudah terkenal di Riau, Pak mungkin kenal ya. Dan dulu beliau adalah mantan dari di perbankan, mundurkan diri lebih kepada membatik. Jadi jangan bilang satu, ya, karena datanya belum valid itu, ya, sama saya. Terima kasih Bu. Saya melihat dari gaedah bahasa. Coba Anda lihat tuh.
itu sebutnya adalah motif batik tenun. Motif batik tenun, bukan batik tenun. Sementara ini usaha batik tenun. Itu salah. Jadi ternyata itu barang motif batik tenun, bukan batik tenun. Paham? Siapa? Jadi kemudian di samping juga nilai pemahaman Qur'annya juga nggak nyambung dia. Ada tadi mensejahterakan, padahal baru laku dalam 1 bulan cuma 2 butir. Ya bagaimana sejahtera? Karena kita harus sejahtera itu kalau seandainya umpamanya dari dulu mungkin secara ekonomi di bawah, sekarang sudah mulailah dia menengah, nah, itu baru mensejahterakan ini. Barangkali itu. Terima kasih, kita tutup. Silakan. Terima kasih Dewan Hakim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Barangkali demikian. Alhamdulillah pelaksanaan